Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News Today. Kita ke informasi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD beserta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merapat ke posko pemenangan di Gedung High-End Jakarta. Ya, Ganjar menerangkan berkumpulnya partai koalisi pengusung ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD merapat ke posko pemenangan di Gedung High-End Kebon Sirih, Jakarta, Kamis siang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut hadir dan langsung disambut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara para ketua umum partai pengusung koalisi Ganjar Mahfud telah lebih dulu tiba. Baik Ganjar, Mahfud, Megawati, dan sejumlah elit parpol koalisi berkumpul di posko pemenangan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemilu 2024. Nanti mau evaluasi. Yang jelas pimpinan partai ke sini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Ganjar juga menerangkan belum berkomunikasi dengan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang berdasarkan hasil hitung cepat dinyatakan unggul. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, usai Partai Koalisi Ganjar Mahfud menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pemilu, Sekjen PDIP menerangkan akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas, sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan, baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu. Ya, sementara itu pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga hadir dalam rapat evaluasi terkait adanya berbagai laporan kecurangan pemilu. Terkait hasil penghitungan suara, Ganjar sepakat menunggu keputusan resmi dari KPU RI. Bahas ya evaluasi laporan dari daerah-daerah gitu ya, baik dari struktural partai, kemudian dari relawan maupun perkembangan terakhir. Jadi kita sudah sepakat kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja. Laporannya gimana Pak? Ada dugaan kecurangan Pak? Laporannya Pak? Laporannya gimana Pak? Ada temuan? Kecurangan dari tim TPN Pak? Ya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif, gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua prosesnya. Pak Ganjar terkait dengan suara Kandang Banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo. Itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Iya. Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu.
Sementara itu, Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Wijoyanto, mengatakan ada sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi dari hasil pencoblosan suara ini. Ya, salah satunya terkait hasil form C1 yang di markup. Selain itu, Bambang juga menyatakan belum ada yang berhak mengklaim kemenangan karena penghitungan suara resmi dari KPU belum diumumkan. Saya masih ingat tuh, nomor 1 kalau tidak salah cuma dapat 22. Nomor 2 dapat 77, nomor 3 dapat 36. Itu di C1. Tapi di C hasilnya, nomor 1 alhamdulillah 22, nomor 2 8.077, dan nomor 3 80.032. 80.000, Mas. Jadi kebayang itu, angka itu fantastis sekali. Tapi yang menarik, begitu angka itu dikeluarkan, KPU buru-buru kemudian melakukan revisi. Nah, lagi-lagi sebenarnya bisa jadi kecurangan itu tersebar berserak dan luar biasa. Jadi angkanya itu nggak main-main. Kalau tadi yang diceritakan itu baru 100, 200, 500. Ini ada yang ribuan dan puluhan ribu, nggak masuk akal. Ketidakwarasan itu terjadi dalam angka. Yang kedua sebenarnya yang menarik adalah angka yang kemudian masuk itu sebenarnya tidak bisa memuat. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran secara langsung karena unggul dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Jokowi juga meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Pak, komunikasi selamat nggak? Sabar. Tapi Pak sudah berkomunikasi belum Pak? Mas Gibran Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Pak? Kasih selamat belum Pak? Sudah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Bertemu atau via telepon? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Udah. Kapan Pak? Pertemuan malam ya? Kapan Pak? Berdua atau sebelumnya atau Pak Prabowo aja? Berempat sama siapa aja Pak? Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, nggak perlu saya sebut. Terima kasih Bapak. Tapi Pak di satu sisi Pak banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK.